Kopi ini menawarkan tempat yang cozy, nyaman untuk tempat berkumpul dan menikmati hidangan dengan harga yang seperti menu bintang 5 tapi harga kaki 5. Karena kita di sini juga chefnya berasal dari hotel bintang 5, salah satu hotel bintang 5 yang sudah tidak bekerja lagi. Di sini menampilkan menu seperti tradisional, Indonesian, dan Western. Dan kopi, segala macam kopi kita juga sediakan di sini. Jadinya di sini tempat yang paling nyaman untuk berkunjung kemari. Pemirsa, saya sekarang ada di warung Galeri Kopi di Kerobokan Badung. Dan ini tempat ini memang agak masuk ke dalam sedikit, tapi memang suasananya nyaman. Dan ini baru dibuka. Dan pemiliknya adalah Pak Gusti Puriarte atau Gus Probo, sering kita kenal sebagai tokoh LSM. Sebetulnya kita ingin tahu kenapa buka warung ini. Sukses juga, Gus. Ya, sehat, selamat siang. Luar biasa, ini saya lihat warungnya baru dan memang tempatnya nyaman. Ini konsepnya apa sebetulnya? Ya ini boleh disebut korban COVID ini. Korban COVID. Jadi selama COVID itu kita akan boleh dikatakan tidak ada kegiatan itu. Semua PSBB atau PPKM adalah ide dari teman-teman ya, karena saya juga karena COVID yang lumayan menyita waktu, akhirnya saya belajar menggambar. Belajar menggambar, lalu sekalian kita buka galeri gitu. Buka galeri termasuk juga buka warungnya, sehingga ada aktivitas lah. Dan kebetulan juga memang teman-teman beberapa karena COVID ini berdampak juga kepada hotel-hotel, kan banyak teman-teman dirumahkan. Nah itu kita rekrut, kita jadikan teman lah di sini untuk bergerak untuk membuat usaha warung ini. Gitu. Lalu konsepnya apa? Ini saya lihat ini memang semacam tempat tongkrongan. Kemudian tadi katanya ada tempat-tempat diskusi, ada pameran. Ya. Kita sebetulnya tagline-nya itu boleh dikatakan parikrama. Itu parikrama itu dalam bahasa Bali itu adalah bagaimana kita bertemu, ngobrol, diskusi macam-macam. Jadi kita sebut parikrama place. Jadi tempat untuk bagaimana bisa menjadikan wahana untuk bertemu saudara yang lama-lama tidak ketemu, bisa ketemu di sini. Atau bahkan kita bisa baru kenalan seperti sekarang misalnya ada Arya Widakarno, banyak juga fan-fannya di sini pingin ketemu beliau, akhirnya mereka jumpa. Nah, ada juga teman-teman yang lain yang lama sekali nak ketemu di sini. Jadi ini jadi semacam arena untuk kita saling jumpa, dan sekaligus juga kita menyediakan ke tempat ini dijadikan ajang diskusi. Kita bicara macam-macam ya, terserah entah itu diskusi seni, entah diskusi politik sekalipun yang agak-agak keras maupun yang lembut gitu. Jadi semua kita sediakan. Jadi Parikrama Place adalah tempat bagaimana menjadi medium untuk mengasah wawasan kita, untuk mencari teman, untuk mencari solusi yang terbaik gitu kadang-kadang. Karena saya lihat Pak Gus Probo kan memang dasarnya adalah LSM dulu ya. Politisi juga, mungkin itu juga berimbas terhadap tempat ini ya. Ya. Ini teman-temannya kebanyakan orang politik LSM ya. Betul. Yang datang ke sini berbagai macam partai. Ya saya meskipun sekarang juga jadi politisi, tapi teman-teman saya di partai-partai lain yang datang banyak. Walaupun berbeda partai, tetap berkawan. Nah itu konsep kita, berkawan. Jadi dalam penyelesaian masalah, kalau konsepnya berkawan pasti selesai. Jadi jangan kita menganggap baru beda partai politik, beda konsep itu musuh. Tidak. Bung Karno aja dengan Bung Hatta itu beda pendapat, beda konsep, tapi mereka bersatu. Nah semacam itulah. Jadi kita galeri kopi ini jadi Parikrama Space, berbagai macam aliran silahkan datang, berbagai partai politik silahkan datang, berbagai macam seniman silahkan datang. Gitu kira-kira. Ini terakhir mungkin saya lihat di situ ada tempat pameran lukisan. Memang ada rencana ya gitu, karena ini konsepnya memang parikrama.
termasuk seniman pun kita berikan kesempatan, kita sediakan ajangnya untuk mereka berpameran, untuk mereka berdiskusi tentang seni, tentang bagaimana konsep-konsep membangkitkan lagi seniman-seniman tradisional yang lama-lama sudah mulai hilang, kita bangkitkan lagi. Nah, disinilah kita jadikan ajang. Jadi membangkitkan itu untuk bisa bagaimana sepenuhnya memang menuju Bali yang aman, yang sejahtera, semacam itulah kira-kira. Baik, terima kasih Pak Gus. Oh ya, luar biasa, mudah-mudahan sukses. Terima kasih kembali. Dan memang ini mampu membangkitkan perekonomian di saat kondisi pandemi COVID. Ya, itu juga. Itu memang akhirnya kita ingin juga berkontribusi karena kita juga rekrut karyawan sehingga mereka bisalah tidak di PHK itu walaupun dengan harga COVID. Makasih banyak Pak. Terima kasih ya. Makasih banyak. Jadi pemirsa, ini luar biasa, tempat ini memang nyaman dan sangat recommended bagi Anda yang suka diskusi, suka nongkrong lama-lama di sini, kemudian berkenalan dengan sejumlah tokoh orang-orang ada di Bali. Ini sangat recommended ya. Hadir di tempat Semeton di Kerobokan ada suatu pusat kuliner yang menurut yang sangat menjanjikan ya, karena sekarang untuk membuka pusat ekonomi tidak harus mengontrak toko, harus mengontrak bangunan, tetapi memanfaatkan pekarangan masing-masing. Dan di sini kita lihat sudah cukup bagus, dan inilah sebenarnya ekonomi Pancasila, ekonomi yang berasal dari masyarakat, kemudian dengan cerdas juga yang lihat variasi menunya ada internasional, ada juga menu-menu Bali seperti tipat cantok, seperti rujak cuke begitu ya. Ini merupakan satu perpaduan kultur yang hebat ya. Jadi saya mendukung dan mudah-mudahan karena ini dimiliki oleh tokoh, oleh keluarga Jero, saya meminta kepada masyarakat, anak-anak muda untuk mencontoh, tidak usah malu memulai sesuatu dari awal. Oke, sekali lagi selamat untuk Semeton yang ada di sini, terutama untuk kakanda saya, Gus Probo dan kawan-kawan dan keluarga dari Jero Kerobokan. Oke, semangat merdeka.